Ada kalanya orang tua itu pasti suatu kali kelak itu akan menjadi seperti busur yang menembakkan anak-anak panahnya dan kemudian berharap mereka tepat sasaran. Stand by. 3, 2, 1, action. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ya, dalam serial Parenting 3 episode ini kita dedikasikan khusus untuk parenting ya, bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie. Ya, episode yang pertama tadi ngomong soal apa tuh? Pertama tadi itu ngomong bahagia bukan fata morgana. Ya, jadi pasti bisa bahagia kok. Yang kedua, Yang kedua, pray together, stay together. Yes. Oke, bicara tentang bagaimana kita membangun spiritualitas dalam keluarga kita. Iya. Yang ketiga ini judulnya adalah Mirror of Truth. Bukan mirror on Yes. the wall. Ya, jadi kami punya satu pengalaman gitu ya, dan ini tercatat di buku kami Love Revolution. Tanggal 30 Juli 2018 adalah tanggal bersejarah bagi keluarga kami. Hari itu adalah hari di mana kami mengantar dan melepaskan anak pertama kami, Angelin, untuk menempuh studinya di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Oke, so gimana? Masih ingat nggak ini ada fotonya nih? Ingat dong, itu momen bersejarah banget ya. Jadi ketika anak sudah berusia 18 tahun, itu rupanya menjadi mirror of truth gitu. Ini akan menjadi momen di mana kita akan bisa berkaca pada kebenaran gitu. Benar nggak sih selama ini apa yang kita tanamkan itu values-valuesnya itu sudah menjadi prinsip hidup anak belum? Sudah terinternalisasi belum di dalam diri Betul. dia? Suka nggak suka akan ada masanya anak-anak itu nggak jadi kecil terus. Mereka kemudian bertumbuh menjadi pra-remaja, kemudian remaja, Dan sampai dewasa. akhirnya dewasa muda, dan ini siap dilepas nih sampai umur 18 tahun. Nah, kalau kami sendiri percaya bahwa orang tua sebisa mungkin harus bisa mempunyai waktu sampai anak itu kurang lebih berumur 18 tahun. Iya, baru dilepas. Khususnya bagi kita yang tinggal di kota gede seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar gitu ya, atau bahkan Makassar atau kota-kota besar lainnya di mana ada SMA yang luar biasa, yang cukup memadai. Namun tidak bisa dipungkiri kadang-kadang ada orang tua yang tinggal di kota yang jauh lebih kecil atau di desa-desa yang harus mengutus anaknya untuk sekolah untuk jenjang yang lebih tinggi Ke kota lain. ke kota yang lebih besar Untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Betul, tetapi sebisa mungkin kami percaya bahkan ada golden moment atau golden years sampai anak-anak itu berumur 18 tahun supaya mereka minimal mempunyai waktu yang cukup bersama dengan orang tuanya, dan orang tuanya bisa benar menginstalasi, mengaplikasikan, menginternalisasi sehingga anak-anak kita istilahnya jauh lebih siap untuk Ya. masuk ke medan laga kehidupan mereka. Iya, dan Ya. itu benar karena aku dulu punya pengalaman umur 15 sudah disekolahin ke Singapura sama Ya, orang tua aku betul. gitu Malah kan. Jadi adikmu berapa tuh adikmu? adikku yang paling kecil? masih TK. TK kan jauh dari orang tua, Masih susah 5 banget. tahun, 10 tahun kan bedanya. Wow. Jadi itu nggak siap ya secara mental gitu loh. Karena kan aku waktu itu umur 15 secara badan mungkin udah gede gitu, tapi secara mental sebenarnya belum siap gitu loh ya. Jadi menghadapi perubahan kultur, cara belajar, perubahan bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, aduh banyak air mata deh Betul. pokoknya gitu. Dan nggak bisa istilahnya adiknya dititipin kepada koko, cici, atau abangnya atau kakaknya dan berharap mereka jadi istilahnya pengganti orang tua, nggak bisa. Nggak Kecuali bisa. kalau memang orang tua dipanggil Tuhan, apa boleh buat gitu ya. Nah, istilahnya kalau memang memungkinkan, orang tua harus punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab untuk benar-benar istilahnya berdedikasi untuk anaknya. Ya. Nah, jadi episode ini kami dedikasikan khususnya bagi Anda yang punya anak-anak sekitar kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 Ya. yang siap untuk Masuk menembakkan kuliah. anak panahnya tadi ya. Nah, langkah-langkahnya apa nih supaya kita bisa menuntun anak-anak kita milih tempat kuliah atau kemudian melepaskan mereka? Silakan. Jadi ternyata ya kalau anak mau kuliah itu yang perlu dipersiapkan juga bukan cuma dananya, tapi juga mental anak itu yang terlebih penting ya. Nomor Yes. 1, ini tips kita ya, Ya. Bagaimana untuk membantu anak menentukan kuliah di mana gitu. Nomor 1 itu bisa tes pencarian bakat atau atau psikotes. Ya. Ya. Kenapa demikian? Karena jangan sampai anak kita
kalau mau ditanya kuliah apa, oh nunggu temenku, BFF-ku atau best friend-ku nanti apa, aku ngambil apa, itu nggak boleh. BFF itu best friend forever. Best friend forever. Karena apa? Nggak ada istilahnya memang saat ini best friend forever untuk jangka waktu yang pendek. Tetapi Iya. nanti pada waktu udah dewasa, dia ke kanan, kamu ke kiri gitu ya. Jadi istilahnya orang tua punya kesempatan untuk membantu memfasilitasi anak. Memang ini nggak murah juga tesnya ya. Perlu investasi ya. Tetapi tujuannya adalah supaya minimal kita sebagai orang tua bisa menuntun mereka punya modal. Anakku lebih ke apakah science atau misalnya ke art ya. Jadi kurang lebih minimal 2 ini. Ya. Supaya nanti setelah itu misalnya kalaupun art itu banyak. Apakah perfilman, apakah DKV, apakah mungkin nari atau musik ya, atau mungkin kulineri, banyak sekali. Atau misalnya kalau science, apakah jadi dokter, apakah jadi insinyur, ataukah teknik sipil, ataukah komputer programmer. Jadi ini luas banget gitu ya. Jadi dengan cara demikian orang tua akan benar-benar misalnya mengequip anaknya supaya anak benar-benar istilahnya pada waktu mereka mengambil keputusan bersama dengan orang tuanya ini lebih firm dan tidak mental-mental Ya, gitu. jadi psikotes itu akan membantu kita untuk mengidentifikasikan kelebihan anak-anak kita ini apa gitu loh. Yes. Bakat minatnya tuh apa yang terpendam gitu ya. Karena seringkali orang tua membuat kesalahan dan ini tidak boleh kita lakukan. Anak-anak itu ingat adalah anak-anak Tuhan. Mereka dititipkan kepada orang tua untuk dimentorkan, untuk dibimbing ya. Ya. Jadi orang tua tidak bisa melampiaskan apa yang menjadi cita-cita pribadi orang tua. Misalnya tuh gini, dulu ya papa itu nggak punya kesempatan jadi dokter, padahal papa tuh pengen jadi dokter. Jadi sekarang kamu papa kasih kesempatan untuk jadi Harus dokter, jadi dokter. harus jadi dokter. Anaknya stres kuliah kedokteran, lalu Sampai anaknya gila. masuk rumah sakit jiwa. Nah kita nggak mau hal yang seperti itu terjadi pada keluarga kita gitu. Jadi anak-anak Atau gini, orang tua punya bisnis yang sangat berhasil dan sangat besar. Kemudian kalau punya anak cuma 1, kemudian anaknya didoktrinasi kamu harus menggantikan orang tua. Sedangkan misalnya anaknya, misalnya tuh katakanlah bisnis trucking misalnya, pengangkutan. Anaknya hobinya masak misalnya. Nah ini akan Ya. ribut banget. Atau misalnya anaknya pengen jadi pilot misalnya. Dan ini akan ribut banget dan kemudian sampai akhirnya orang tua dan anak hubungannya akan sangat retak Renggang, banget, iya. renggang banget ya. Jadi orang tua harus ingat bahwa karena anak-anak ini titipan Tuhan, kita harus kembali bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan Yes. mau anak-anak ini jadi seperti apa gitu. Jadi bukan apa yang kita mau gitu ya. Ya, kemudian yang kedua tentunya yang sangat penting adalah dana. Kalau misalnya kita bisa punya dana, maka kita akan bisa punya opsi yang lebih luas. Jadi persiapkan ketika anak-anak itu masih kecil pun udah mulai nih tabungan Yes. untuk biaya pendidikan mereka. Ya, tentunya kita tahu bisa sekolah dalam negeri, DL atau LN, luar negeri ya. Jadi dari 2 stream ini akan menentukan berapa banyak uang yang akan diperlukan. Jadi misalnya kalau misalnya ke DL dalam negeri, Dalam DN. oh ya DN maksud saya, DN dalam negeri itu misalnya mau sekolah di mana? Jakarta kah? Surabaya kah? Medan kah? Di Malang kah? UI kah? Atau misalnya yang lain-lain? Ini akan menentukan banget berapa uang kuliahnya. Ya. Ya, jadi supaya orang tua bisa mulai mempersiapkan dini, istilahnya jangan pernah merasa persiapannya terlampau early. dini. It's It's never, never too too early. early. However, it's never, too late. Kalaupun kamu merasa anakku udah umur 15 tahun nih, gimana nih? Nggak apa-apa, you better start then, gitu ya. Dengan cara seperti itu, apalagi kalau misalnya mau sekolah di luar negeri, biaya jauh lebih mahal. Anak-anak harus istilahnya dipersiapkan dari dini, supaya nanti pada waktu usianya udah cukup, anak udah mau berangkat, uangnya udah ada. Nah, kalau masalahnya gini, kalau uangnya nggak ada, terus gimana nih, Dep? Nah, itu another thing. Anak-anak bisa diajarkan untuk apply beasiswa gitu ya. Jadi kalau misalkan uangnya nggak cukup, anak-anak dari awal itu dikasih tahu, kamu boleh punya cita-cita setinggi bintang di langit gitu kan. Tapi kalau memang dananya nggak ada, dari sekarang kamu harus belajar secara baik, secara akademis itu excellent supaya nanti bisa daftar beasiswa. Betul. Jadi orang tua janganlah menjadi istilahnya itu pembatas buat anakmu untuk nggak bisa meraih cita-cita tertinggi mereka, ya. Jangan pernah merasakan kita tinggal di kota kecil atau kan misalnya kita keluarga sederhana gitu ya. Nggak usah muluk-muluk deh ngimpi untuk ke luar negeri atau apa, jangan. Karena apa? Kalaupun kamu sebagai orang tua tidak mampu secara finansial, itu tidak berarti anakmu nggak mungkin bisa sekolah di luar negeri atau di sekolah yang bergengsi. Nah, contoh nih ya,
pada waktu anak kami baru satu nih, balik lagi ke anak yang besar nih. Pada waktu dia berumur 8 tahun, kita udah banyak diskusi, nanti kamu sekolah mana gitu ya. Kita udah mulai stimulasi pikiran dia bahwa dia harus kuliah gitu ya. Nah, kemudian pada waktu saya tanya, Angel mau kuliah di mana nanti gitu ya, karena Jawabannya tuh selalu yes, maminya dulu kuliah di Amerika, dia ngomong Amerika gitu ya. American Dream. Ya, jadi walaupun pada kenyataannya dia nggak jadi kuliah di Amerika, tapi it's okay gitu ya. To have a dream is something, to achieve it, to execute it, itu another thing gitu ya. Nah, istilahnya pada waktu itu saya mulai tanya kepada si Little Angel ini, what if papa mama kamu nggak mampu biayain kamu kuliah? Kan papa mama kamu juga istilahnya punya keterbatasan, kami juga sebagai keluarga hamba Tuhan, bukan lagi pengusaha, terus gimana gitu. Dia bingung dengan simple mind-nya umur 8 tahun, dan kemudian gimana ya, nggak bisa sekolah dong. Nah, baru kita ngomong, don't worry, don't be afraid, Tuhan pasti akan menyediakan ada yang namanya mekanisme namanya scholarship atau beasiswa. Tapi Angel harus Yes. belajar yang rajin mulai dari sekarang Betul. gitu. And praise the Lord. Dia Jadi dapat dia beasiswa. dapat beasiswa dalam rupa sponsorship untuk bisa akhirnya kuliah di Singapura. Nah, ini penting. Jadi kalau kamu pengen anak-anak kamu meraih potensi yang tertinggi, jangan pernah menjadi lead atau penutup untuk membatasi anak kamu. Kalau anak kamu memang pintar, bisa dapat beasiswa, anybody can go anywhere right Iya, now. Mau ke jangan Jerman bilang, bisa. Misalnya tuh anaknya pengen jadi insinyur misalnya atau dokter. Aduh, kuliah kedokteran mahal nak, nggak usah lah, kita ini orang miskin. Ya. Jadi nggak usah lah jadi dokter, jadi susternya aja misalnya gitu. Jangan dong gitu ya. Tapi didorong anak-anak itu untuk ayo Ya. apply buat beasiswa. Mau dapat gitu. beasiswa di Jerman bisa, di Singapura juga banyak gitu ya. Kemudian di UI juga ada misalnya, atau bahkan di Amerika juga ada, China juga ada gitu ya. Raihlah istilahnya mimpi sampai ke negeri China, belajarlah sampai ke negeri China. Itu ada peribahasa di sana. Atau gantungkan cita-cita Yes. setinggi bintang di langit. Jadi kalau melorot dikit masih lumayan, masih di awan-awan. Ya, betul. Ya, jadi kemudian yang istilahnya nomor 3 sekarang nih, yaitu mulai pada waktu anak kita mulai udah kelas 10 nih ya, mulai university hunting biasanya ya. ya. Nah, dalam case kami bahkan sampai ke Amerika loh ya. Kami memang sampai ke Amerika, kami pergi ke beberapa negara bagian, ke East dan West, dan kemudian istilahnya mulai University nyari. tour. Betul, nyari kemana, sampai kami pergi ke Harvard, sampai kemana lagi waktu itu ya. Sampai ke NYU, kemudian sampai ke Biola University di Los Angeles, kemudian dan beberapa lagi yang lain sampai ke San Francisco. Dan memang it's good to expand our horizon. Jadi orang tua bisa punya satu keinginan tertentu, tetapi memang kita harus lihat kenyataannya nanti bagaimana. Dan jangan sampai nanti lagi-lagi orang tua yang menanamkan, memaksakan kalau kamu nggak lulus UI, awas kamu. Kalau kamu nggak lulus di UPH, awas kamu. Kalau kamu nggak lulus kedokteran, mami daddy nggak mau datang Malu nih ya, nanti. nggak ke kuliah kamu atau ke wisuda kamu, mami daddy nggak nggak boleh bakal datang. Nah, itu Nggak itu boleh akan gitu. menaruh beban yang sangat berlebihan ya. Iya. Nah, jadi kalau udah anak-anak difasilitasi psikotes, terus dananya udah disiapkan, nomor 3 ini kita mendaftar di Iya. sekolah yang tepat ya. Tentunya kita harus membantu anak kita untuk mengambil keputusan gitu. Jadi mau ngambil prodi apa, di kota mana, di negara mana, kita bantu mereka untuk Yes. mengambil keputusan yang tepat. Mengetahui juga plus minusnya. Kalau kamu sekolah ini kira-kira cocok nggak untuk perkembangan sampai 3, 4, 5 tahun ke depan bagaimana? Ya, jadi untuk kira-kira talenta kamu sesuai nggak? Terus kemudian kalau misalnya berdoa, kira-kira kamu dapat apa nih secara roh nih? Kamu dapat apa pernyataannya supaya Yeah. kamu benar-benar yakin, dan intinya itu setiap prodi atau mata kuliah tidak akan mudah gitu ya. Yeah. Tetapi bagaimana nanti anak mempunyai ketahanan mental, mengetahui bahwa mereka sekolahnya tidak terpaksa, dan orang tua juga bisa menjadi buffer, atau istilah bukan buffer maksud saya, menjadi pendorong, menjadi yang dalam bahasa kami selalu adalah to be the wind beneath their wings. Supaya anak kita bisa terbang gitu ya. Oke? Have you ever known that you're my hero? Gitu ya lagunya ya. That's right. You are the wind beneath my wings.
things. Nah, Angel pada saat itu aku ingat ya, dia tuh pengen banget untuk sekolah grafis desain gitu. Karena mungkin dulu waktu dia masih kecil kita pernah punya perusahaan grafis desain, jadi That's mungkin dia right. terinspirasi dengan hal itu dulu sebelum jadi hamba Tuhan. Nah, cuman ketika udah apply dan udah diterima gitu kan, terus dia somehow waktu berdoa dia kayak tergerak untuk pindah major kuliah, ya, pindah majornya. prodi dari grafis desain menjadi perfilman. Perfilman. Nah, ketika kami dengar itu pun ya kami dorong, kita support dia gitu, meskipun harus daftar ulang, harus bayar uang pendaftaran lagi ya, tapi dilakukan semuanya itu. Nah, tentu saja ketika anak-anak ini daftar untuk kuliah mereka, orang tua memang mendampingi, tapi tolong ya jangan didaftarkan. Karena mereka sebentar lagi harus hidup mandiri, jadi mereka harus ngerti proses-proses pendaftaran itu, biarlah itu melatih mereka untuk Ya. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk kontak ke universitinya, nulis email dan sebagainya, tektokannya itu betul. biar mereka lakukan sendiri, karena ini melatih kemandirian mereka. Aku masih ingat tuh Dan, Gimana? ketika aku lulus SMA dari Singapura, terus aku mau lanjut kuliahnya itu ke Amerika kan. Aku seperti Angel dulu, American Dream gitu ya, tapi Amerika dulu sama Amerika sekarang memang beda. Ya. Nah, waktu itu mama aku bilang gini, oke, boleh kamu kuliah di Amerika, tapi dengan satu syarat, kamu harus tunjukkan kepada mama bahwa kamu bisa hidup mandiri. Caranya gimana? Jadi semua aku harus atur sendiri, dari cari sekolah. Aku tuh sampai zaman dulu kan nggak ada internet, nggak ada email, nggak ada Google gitu kan, jadi kan nggak bisa riset gitu loh Pergi ke sekolah-sekolah. embassy. Aku pergi ke embassy, minta daftar sekolah, Ya. ya kan, itu mana aja gitu, terus aku lihat gitu kan, mau ngambil prodi apa, tapi dibarengin sama mamaku. Oke, diajakin ngomong gitu kan, baiknya kamu tuh ngambil sesuatu yang bisa dilakukan di rumah, karena nanti kamu pasti akan menikah, kamu akan menjadi ibu rumah tangga. Nah, bagus kalau pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah. Makanya terus kita milih art and design, karena aku senang dengan hal-hal yang berbau art and design. Makanya terus diputuskan interior design. Nah, itu That's dibarengin mama. Tapi untuk milih sekolahnya, untuk daftar, untuk tanya apa persyaratannya, untuk ngirim, zaman itu loh ya, masih harus ngirim pakai pos. Itu semua raport-raport kita harus Legalisir, dilegalisir betul. dan diterjemahkan legalisir Betul, lagi, betul, ya kan? betul. Itu semua aku harus lalui sendiri. Terus Betul. untuk tes TOEFL dan lain sebagainya, itu semua aku harus lakukan Amazing. sendiri. Mama yang bayar gitu, tanda bahwa aku siap untuk diutus ke luar Betul. negeri. Jadi memang anak-anak nggak bisa cuma asal terima gitu aja, karena toh anyway mereka suatu hari juga harus melakukan itu sendiri semua, banyak Ya. latihan dan yang lain-lain. Ya. Nah, kemudian yang keempat ini ya, motivate them to study hard. Anak-anak perlu mendapatkan motivasi yang benar dari orang tua untuk mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, hidup ini memang nggak bisa diakui nggak bisa disangkali. Hidup itu penuh dengan competitiveness, ya, karena di dalam dunia ini kompetisi itu sangat ketat sekali. Namun demikian diperlukan support orang tua untuk bisa mendorong anaknya bahwa nilai memang bukan segala-galanya. Iya. Ya, jadi- Jangan pernah belajar karena ingin mendapatkan nilai bagus. Yes, yang saya maksudkan gini nih, menjadi excellent itu adalah sesuatu yang mutlak, tetapi meraih nilai tertinggi itu bukan sesuatu yang selalu mutlak, ya. Memang kita ada di dunia, tetapi kita harus mengerti nih bahwa tanamkan dari diri anak saudara, mulai dari sejak kecil, identitas mereka ini siapa, ya, bahwa mereka anak kita bukan karena nilai mereka mencapai nilai tertentu, mereka ciptaan Tuhan yang mulia bukan karena mereka harus jadi dokter dulu, ya, tetapi kita tahu bahwa ada sense of purpose, sense of moving forward untuk berperan serta untuk hidup yang penuh dengan fungsional dan berbuah bagi masyarakat, bagi negara, bagi kebanggaan orang tua, bagi kebanggaan dirinya, memuliakan nama Tuhan. Mereka harus do something gitu loh. Dan melawan orang-orang yang ada ini, mereka harus nggak boleh diam aja. They have to strive untuk to be the most optimal one, ya. Do your best, tapi bukan be the best. Yes. Do your best itu artinya lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Tapi kita tidak pernah minta anak-anak be the best gitu, harus menjadi yang terbaik di kelasmu gitu, karena itu akan menambahkan stres yang berlebihan di dalam diri anak. Betul. Kalau saya sih percaya learning itu must be fun gitu. Jadi orang belajar itu harus menyenangkan. Betul. Gitu. Kalaupun suatu kali anak-anak kamu pernah gagal atau fail dalam beberapa kelas, tanya kenapa kok bisa gagal, bukan untuk dijudge, tetapi
how can we, Help. bagaimana orang tua bisa mendorong, bisa membantu pemulihan kamu, percaya diri kamu kembali, sehingga Mungkin akhirnya difasilitasi Yes. dengan les mata pelajaran tertentu gitu ya. Jadi kalau dengan di level-level yang tinggi kan udah agak sulit dengan gitu. cara seperti itu anak-anak tahu bahwa ada backup support yang memadai. Ini support system dari orang tua sangat diperlukan untuk istilahnya bagaimana anak-anak ini nggak mudah patah hati. Ya, dengan cara seperti itu maka anak-anak kita akan istilahnya bertarung di medan laga. Mereka benar-benar Ya. siap ditembakkan Ya. untuk masuk ke society, dan praise the Lord gitu ya, sampai seperti contohnya fast forward, anak kita akhirnya lulus kuliah. Angeline, Yes. ya. Dan bisa meraih nilai yang sangat memuaskan. Iya, dia lulus dengan Bachelor of Art with a first class honors. Jadi mendapatkan penghargaan yang tertinggi di sekolahnya. Ya, glory to the Lord Jesus Ya, only. puji Tuhan ya. puji Tapi Tuhan ya. makanya anak-anak jangan, kalau misalnya pun sampai pernah ngalamin dapat nilai jelek gitu kan ya, tetap dirangkul mereka dan di-assure bahwa mami daddy tetap sayang sama kamu gitu ya. Betul. But you can do better than that. Pasti mami daddy percaya kamu pasti bisa gitu. Jadi Betul. jangan dijudge atau dimaki-maki, dimarah-marahin. Ini udah keluar uang banyak, kamu nggak serius sekolahnya, ya kan? Itu coba kalau misalkan disekolahin buat anak-anak yang lain, itu bisa berapa anak yang duduk di bangku Tapi memang kamu dan lain kadang-kadang nggak bisa sebagainya. dipungkiri, perlu juga anak-anak diberikan shock terapi. Karena kadang-kadang ada juga anak-anak misalnya Take things for granted, ya. yes, that's right, atau miring-miring ngikutin temennya gitu ya. Dan kemudian nggak belajar. Anak-anak harus tahu bahwa nothing is free, there is no free lunch. Anak-anak kita harus tahu bahwa kalau uang itu nggak dipakai untuk sekolah, misalnya untuk diinvestasikan atau digunakan untuk membantu orang lain, berapa banyak yang bisa dihasilkan. Sehingga seperti tadi kami bilang di episode-episode berikutnya, pada waktu orang tua bisa vulnerable terhadap anak-anaknya, orang tua sebaliknya, anak-anak juga bisa vulnerable terhadap orang tuanya. Kita bisa saling mendorong. Kesukaran kamu apa? Iya. How can we help you? Gitu ya. Jadi yuk kita achieve this bersama-sama. This is our mission critical. This is our goal. Ini kita yang harus mencapai. Nanti keuntungan juga yang dapat kamu. Dan aku tuh masih ingat ya bahwa ketika Angeline sudah pergi kuliah gitu, kita kan sering visit ya karena Singapura dekat, jadi itu salah satu Sebelum keuntungannya. Iya, jadi kayak 3 bulan sekali kita pasti akan ketemu ya, either kami yang ke sana mengunjungi dia atau dia pulang Ya. liburan gitu kan. Terus itu justru momen dimana kami catch up, re-strategize lagi sama dia. That's right. Ya kan, ngajakin ngobrol lagi, gimana kok ini nggak terlalu bagus, kenapa, kesulitannya apa, wah ini dosennya nggak enak, itu biasa lah anak-anak kuliah selalu ngomong kayak gitu ya kan, selalu salah dosen gitu kan. Dan kita bilang ya nggak bisa gitu dong, nanti kamu kalau udah kerja ya akan ada klien-klien yang nggak enak dan kamu harus bisa handle mereka. Betul. Jadi dosen kamu adalah tempat pelatihan pertama bagaimana untuk handle orang yang seleranya nggak sama-sama kamu, orang yang prinsip hidupnya mungkin nggak sama-sama kamu gitu. Betul, Nah betul. jadi ya di re-strategize seperti itu. Nah tapi kemudian ketika pandemi COVID-19 hit, ya kan, kita udah nggak ketemu sama anak kita tuh udah 1,5 tahun lebih gitu kan. Rasanya tuh, waduh ini mirror of truth beneran deh, bisa apa enggak dia gitu. Karena selama ini selalu masih didampingi gitu kan, masih di coaching gitu. Sekarang coaching dari jauh, tapi itu pun nggak bisa efektif gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, jadi kalau kita tanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak kita sejak masih kecil, ketika dia dewasa dia tidak akan menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Dan Betul. ini sudah kami buktikan dalam kehidupan anak kami yang pertama, Ya, Injilin. kalaupun kalian punya tips-tips tertentu untuk bagaimana supaya anak-anak kita bisa sekolahnya baik, pintar, kemudian tahu tanggung jawab, tulis aja di kolom komentar supaya kita semua bisa belajar bebarengan. Atau kalau misalnya sebaliknya, kamu punya pertanyaan yang belum tercover dari apa yang kami bahas dalam podcast ini, jangan sungkan, jangan ragu-ragu juga, ketik aja, tanyakan kepada kami, dengan senang hati kami juga pasti akan mau menjawab kalian juga ya. Nah sekarang kami juga punya PR kedua nih, anak kedua. James. Yes. Jadi James sekarang ini perlu dipersiapkan untuk hal-hal yang ke depan juga. Kita lagi membantu menata dia. Memang masih jauh lebih kecil, 10 tahun bedanya, tetapi bukan berarti it's too early to prepare. Iya. Never too early, karena mulai dari sekolah SD ini istilahnya fundamentalnya atau fondasinya harus dikuatin dulu supaya nanti pada waktu naik ke Bangunannya atas bisa bangunannya kokoh. bisa jauh lebih kokoh. Dan tinggi menjulang. Yes, Iya. dan pengalaman-pengalaman dari kakaknya atau dari cicitnya ini akan bisa membantu banget bagi kami dari sebagai orang tua ataupun dia untuk melihat bahwa oh it's not going to be
that difficult. It's not going to be too complicated karena toh bisa gitu. Sudah melewatinya ya. Yes. Kalau James sih, kalau ditanya, James besok kalau udah gede kuliahnya mau di mana? Aku nggak mau jauh-jauh supaya aku deket sama mami daddy. James jawabannya lain lagi. Justru kita yang, oh kamu harus pergi yang jauh, Enggak lah. James. Kamu Yes. harus melihat dunia. Kamu harus buka wawasan lebar-lebar gitu. Yes. Sebagai orang tua justru kami akan senang banget kalau anak kami akan bisa punya world view yang luas Iya. banget. Punya cara berpikir atau apa ya, cara dia melihat dunia itu dengan spektrum yang tidak kecil. Iya. Karena tentunya Tuhan yang menciptakan dia, menciptakan kami punya satu sense of purpose terhadap kehidupan kami yang sangat luas banget. Iya. Kami udah mulai kasih rambu-rambu nih. Kamu nanti bisa kuliah di sini nih. Kamu bisa kuliah di sana nih. Don't be afraid, James. You can do it gitu. Nah, ini tugas dari orang tua untuk kasih afirmasi kepada anak-anaknya supaya mereka berani untuk melangkah mengambil keputusan-keputusan penting dan besar di dalam kehidupannya. Yuk bisa Ya. yuk. Semangat buat para orang tua. Jayo. Jayo. Ya, Anda menyaksikan Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Yes, bersama dengan saya Daniel dan istri saya. Debbie. Oke, jangan lupa kalau konten ini menjadi berkat buat kamu, bagiin Share. yuk kepada teman-teman kamu karena ada banyak orang tua di luar sana atau pernikahan di luar sana yang memerlukan konten-konten ini. Ya, kasih kami komen, kasih kami kritik supaya kami bisa mempersiapkan episode-episode berikutnya lebih baik, lebih matang untuk kita semua. See you next Ya. week. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Pas ngucapin janji nikah, kita biasanya berkata, till death do us part. Klise nggak sih itu? Kalau sadar bahwa istrimu itu banyak berkorban ketika dia masuk dalam pernikahan ini demi mencintaimu, jangan disia-siakan, disayang-sayang istrinya itu. Aku ya sayang kan? kamu kok. Iya Kak, aku nggak ngomong sama kamu kan, aku bilang suami yang di luar Nggak curcol sana. kan ini? Enggak. Oke. Nah, bahkan beberapa orang mereka itu konseling kepada kita ya akhir-akhir Akhir-akhir ini. Dan kemudian mereka berkata mereka tuh enek melihat pasangannya. Kok bisa enak Dan anehnya dulu padahal mereka menggebu-gebu. Mereka mencintai satu dengan yang lain, believe in love gitu ya. Tetapi sekarang somehow they lost it. Nah, makanya buat kalian hari ini yang merasa pernikahannya sedang hambar atau lagi nek ngelihat pasangannya, ini episode buat kalian ya. Love Revolution artinya cinta kita perlu direvolusi. Yes, bersama dengan kami saya Daniel dan istri saya. Debbie. Stay tune. Ciao. Ciao. Melihat pasangan hidupnya itu mereka merasa enak gitu ya. Enak, enak. Ulang.